Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian dan selamat berjumpa kembali kali ini di video keempat kita dari keseluruhan video yang akan saya buatkan untuk mata kuliah psikologi agama selama 1 semester ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tugas kedua Anda ya dari 12 rangkaian tugas yang sudah saya persiapkan untuk Anda selama 1 semester ini. Oke, baik, di sini sudah Anda bisa lihat sendiri RTM untuk tugas kedua Anda, lembar rancangan tugas mahasiswa untuk tugas kedua ini. Di sini ada beberapa informasi yang seharusnya sudah paham lah ya tentang nama mata kuliahnya, kode mata kuliahnya, tugas, dan ini kita ada di minggu ketiga ya, dan ini adalah tugas kedua di mata kuliah ini. Dan ini ada nama saya kalau perlu nanti dimasukkan ke dalam podcast Anda. Jadi untuk bentuk tugasnya ini adalah bentuk tugas kelompok. Kalau tugas pertama kemarin kita laksanakan secara mandiri, maka kali ini kita akan melakukan tugas kelompok. Judul tugasnya adalah podcast perkembangan psikologi agama. Nah, judul materinya kita sekarang ada di materi perkembangan psikologi agama. Dan untuk materi ini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang harus Anda selesaikan. Yang pertama, Anda diharapkan dapat menjelaskan perkembangan awal psikologi agama dan mengidentifikasi periode-periode kunci dalam sejarah perkembangan disiplin ilmu ini melalui diskusi kelompok dengan baik. Jadi karena ini podcast, maka diskusi kelompoknya kita laksanakan melalui podcast begitu. Yang kedua, Anda juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peran tokoh-tokoh penting dalam perkembangan psikologi agama serta teori-teori utama mereka, dan ini akan kita laksanakan melalui diskusi kelompok juga ya, tetap di podcast tadi. Yang ketiga, Anda juga diharapkan dapat menggambarkan perubahan utama dalam pendekatan, metode, atau pendekatan dalam psikologi agama sepanjang sejarah melalui diskusi kelompok dengan baik. Dan yang terakhir, Anda diharapkan dapat menjelaskan implikasi perkembangan psikologi agama dalam studi psikologi dan agama saat ini, serta bagaimana kira-kira ini relevan dengan kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan tepat. Baik, kita lanjutkan kali ini dengan kriteria penilaian. Dan di sini Anda sudah bisa lihat 5 aspek yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan Anda dalam tugas ini. Yang pertama, dari aspek substansi ya. Kira-kira sejauh mana podcast Anda ini mengandung informasi yang akurat dan mendalam tentang sejarah perkembangan psikologi agama, termasuk identifikasi tokoh-tokoh penting, teori utama, dan implikasi kontemporer, nanti akan menjadi salah satu dari bagian yang saya masukkan ke dalam aspek evaluasi dari tugas ini. Yang kedua, keterbacaan, susah atau gampangnya ini dipahami gitu kira-kira ya. Jadi ini harusnya menggambarkan sejauh mana podcast Anda menggunakan bahasa yang jelas, gampang dipahami, dan efektif dalam menyampaikan informasi kompleks kepada pendengar. Jadi informasi-informasi yang menurut Anda tuh agak complicated disampaikan, nah itu tolong nanti disederhanakan di dalam podcast Anda supaya lebih gampang dipahami oleh listener ya, audiensnya nanti. Yang ketiga, struktur dan aliran. Nah, ini akan menggambarkan sejauh mana podcast Anda memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan mengikuti aliran logis sehingga pendengar dapat mengikuti perkembangan sejarahnya dengan baik. Dan yang keempat, kreativitas dan penggunaan video tentu saja ya, karena ini kan kita berbicara tentang podcast. Nah, ini harusnya menggambarkan sejauh mana podcast Anda menggunakan elemen video yang kreatif dan visualisasi verbal yang efektif dan untuk membuat pengalaman mendengar yang menarik dan memperkuat pemahaman audiens. Dan yang terakhir, relevansi dan implikasi. Sejauh mana menurut Anda podcast ini mengaitkan perkembangan psikologi agama dengan implikasi kontemporer dan relevansi dalam studi psikologi dan agama serta kehidupan sehari-hari audiens nanti. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaannya, ini akan dilaksanakan segera setelah video ini saya upload di YouTube channel saya dan which is hari ini ya. Dan ini akan dikumpulkan nanti di akhir pekan minggu yang sama di jam 00.00 WIB. Tadinya saya mau buat ini jam 5 sore, tapi saya paham ini mungkin karena pertama kali bagi Ananda sekalian untuk melaksanakan tugas seperti ini, maka mungkin butuh waktu lebih ya. Jadi saya tambahkan sampai ke jam 12 malam di hari Minggu.
Nah, selanjutnya untuk lembar kerja, nah di sini sudah bisa dilihat sendiri ada beberapa informasi yang harus Anda ketahui termasuk konteks tugasnya. Untuk konteks tugasnya bisa dibaca bahwa psikologi agama adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari interaksi antara aspek-aspek psikologis dan aspek-aspek agama dalam perilaku, pemikiran, dan pengalaman manusia. Nah, bidang ini telah melalui sejarah perkembangan yang menarik dan beragam. Dan podcast ini nanti akan membawa pendengar dalam perjalanan melalui waktu untuk memahami bagaimana psikologi agama menjadi bidang studi yang penting dalam ilmu psikologi dan agama berdasarkan contoh video. Nah, ini nanti linknya saya post di grup ya, don't worry. Nah, ini adalah contoh video podcast. Jadi saya uh, menjadikan ini sebagai rujukan untuk membuat video podcast Anda karena durasinya tidak terlalu panjang menurut saya dan informasi yang disampaikan juga menarik. Nah, ini mungkin bisa dijadikan referensi. Tapi ini untuk diketahui, contoh video ini bukan berhubungan dengan perkembangan disiplin ilmu ya, sejarah perkembangan disiplin ilmu. Ini topik yang entirely different dengan yang saya maksudkan di tugas ini, tapi formatnya kira-kira beginilah yang saya maksudkan begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jadikan sebagai panduan untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk pertanyaan pertama ada, menurut Anda siapa tokoh-tokoh penting dalam setiap periodisasi sejarah perkembangan psikologi agama? Yang kedua, apa teori utama dari masing-masing tokoh tersebut? Ya kan, harusnya kan ada beberapa. Nah, ini masing-masing tokoh ini nanti ada opininya sendiri-sendiri, ada teorinya sendiri-sendiri. Nah, ini disampaikan di podcast Anda. Dan yang ketiga, kira-kira bagaimana Anda mengevaluasi dampak tokoh-tokoh utama ini seperti William James atau Carl Jung terhadap perkembangan psikologi agama di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Apakah ada kritik yang menurut yang relevan terhadap pandangan mereka? Dan ini boleh apapun ya, namanya juga pendapat ya sah saja sebenarnya, tidak ada benar dan salah di sini. You're welcome to explain your point of view terhadap pandangan mereka yang menurut Anda mungkin kontroversial atau tidak sejalan dengan apa yang Anda pahami. Nah, ini boleh disampaikan di podcast Anda. Dan yang keempat, bagaimana Anda menilai perubahan utama dalam pendekatan dan metode yang digunakan dalam psikologi agama sepanjang sejarah? Apakah perubahan tersebut kira-kira menghambat pemahaman kita tentang psikologi dan agama? Nah, ini silakan dijawab di podcast Anda. Baik, saya pindah dulu ya sebentar. Nah, ini terakhir adalah bagaimana perkembangan psikologi agama yang telah Anda bahas dalam podcast ini memiliki relevansi dalam studi psikologi dan agama saat ini dan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya buat buka kurung kontemporer karena konteksnya memang kontemporer. Jadi silakan ini nanti disampaikan di address di video podcast Anda. Baik, selanjutnya on to instruction ya. Nah, ini adalah perintah yang harus Anda perhatikan untuk penyelesaian tugas ini. Yang pertama, Anda diharapkan menggunakan pertanyaan di atas sebagai panduan Anda dalam diskusi podcast. Jadi, pertanyaan di atas yang sudah saya sampaikan tadi itu dijadikan sebagai rambu-rambu mengenai apa saja yang harus dibicarakan di podcast Anda. Yang kedua, riset dan persiapkan konten Anda dengan baik ya, termasuk argumen, poin-poin penting, dan referensi yang menurut Anda relevan dan yang mau Anda pakai di video podcast Anda. Yang ketiga, rancang alur cerita atau struktur yang Anda mau pakai dan mohon dipertimbangkan pengenalan, pengembangan, dan kesimpulan yang kuat. Jadi video Anda nanti harus mengandung introduction dari member grupnya, terus pengembangan konsep dan kesimpulan yang kuat. Dan yang keempat, Anda diharapkan mempersiapkan naskah atau poin-poin utama yang akan Anda bicarakan dalam podcast. Saran saya jangan ngobrol bebas saja tanpa ada rambu-rambunya. Silakan buat skripnya sebagai panduan Anda supaya nanti pembicaraannya tidak melebar kemana-mana. Yang kelima, gunakan peralatan rekaman suara yang baik, mikrofon, headphone, perangkat lunak, rekaman, dan lain-lain. Apapun yang Anda butuhkan silakan dipersiapkan dari awal. Yang keenam, rekam podcast Anda dengan jelas. Dan ini pastikan pengucapan kata-kata Anda tuh baik dan volumenya sesuai sehingga bisa didengarkan dengan jelas. Dan untuk poin ketujuh, Anda diharapkan untuk mengikuti waktu yang telah ditentukan untuk durasi ya. Jadi durasinya adalah 15 menit dan ini maksimal, jangan sampai lebih lagi.
8. Edit dan perbaiki rekaman podcast Anda sebelum di-upload ya ke Google Drive, nanti yang akan saya sediakan dan saya post linknya di grup kita. Hilangkan kebisingan atau gangguan apapun yang menurut Anda bisa merusak kualitas audio atau videonya. Yang ke-9, sunting rekaman Anda hingga menjadi produk yang berkualitas tinggi. Jangan lupa untuk memasukkan nama setiap anggota kelompok di akhir video. Nah, ini untuk jadi catatan saya nantinya. 10. Bagikan podcast Anda dalam format yang sesuai, MP3 atau format podcast lainnya. MP4 lah ya. Di sosial media Anda boleh dan di grup WA kita. Ini tadi salah ketik, bukan MP3 ya, MP4. Bentuknya video. Yang ke-11, pastikan podcast Anda ini dapat diakses oleh anggota kelas atau pendengar yang dituju. Jadi nanti ketika upload ke Google Drive, yang linknya nanti sudah saya sampaikan tadi, saya akan post di grup WA kita. Nah, ini pastikan nanti formatnya bisa dibuka. Jangan yang aneh-aneh formatnya sampai nggak bisa dibuka gitu ya. Kemudian ke-12 ya sekarang ya. Ke-12, podcast Anda ini nanti akan dinilai berdasarkan kualitas kontennya dan kemampuan penyajiannya. Indikatornya tadi sudah saya sampaikan, kriteria penilaiannya tadi sudah saya sampaikan, boleh di rewind lagi supaya lebih jelas kalau memang belum jelas. Ke-13, pastikan untuk mencantumkan referensi atau sumber informasi yang Anda gunakan dalam podcast. Jadi, kalaupun ini adalah diskusi kasual ya, saya tetap mengharapkan Anda untuk menggunakan referensi yang tepat. Jadi jangan asal ngomong saja, tapi usahakan argumen-argumen yang Anda pakai itu memang ada dasarnya. Ya, entah Anda ambil dari artikel, dari buku boleh. Yang penting ada referensinya. Dan yang terakhir ini tidak saya sampaikan di sini, tidak saya cantumkan di sini, tapi yang harus Anda ketahui adalah nanti video podcast terbaik nanti akan saya bedah di video selanjutnya mungkin ya, hopefully, dan akan saya post di YouTube channel saya. Semoga ini bisa memotivasi ya supaya tugas-tugasnya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Begitu saja menurut saya, mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi nanti di kelas, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.